Oke, di video yang kedua ini saya akan mempraktekkan program yang bernama masih di bahasa C++, tapi ada yang berbeda kali ini. Oke, kita buka dulu websitenya, onlinegdb.com. Oke, tunggu loading dulu. Kita hapus. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan dahulu. Di sini menggunakan include iostream using namespace ID, tipe data integer, main integer, variabelnya ini ada 4. Ada variabel D, A, B, C. Variabelnya variabel milik si int, dan variabel milik string ada input. Adapun variabel milik float ada nilai. Berarti variabel totalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti variabelnya ada 6. Ini code ini merupakan output dari yang integer D. Nah, ini scene ini buat input. Kalau code console output, kalau scene console input. Oke. Ini sama aja, tinggal diubah. Di sini kita menggunakan nilai ya. Inputkan nilai tugas 1 yang D, yang A inputkan nilai tugas 2. Sedangkan yang B inputkan nilai UTS. Sedangkan yang C inputkan nilai UAS. Nah, di sini float pakai nilai. Di sini persen ya, 10%. 10% dari tugas 1. Ini berarti 20% dari nilai tugas 2. Sedangkan yang ini 30% dari nilai UTS. Yang ini 40% dari nilai UAS. Berarti ini tinggal dijumlah. Nilai tugas 1 dijumlahin, nilai tugas 2 dijumlah lagi, nilai UTS dijumlah nilai UAS. Ini hasilnya nih. Ini dikasih tanda kurung dahulu. Dikasih tanda kurung. Terus dikasih if else. Ini if else ini ada 3 kondisi. Yang pertama ada nilai, menggunakan nilai ini. Ini yang kedua input nih. Yang pertama, ini yang kedua. Oke, yang ketiga ini. Kalau menggunakan ada 3 kondisi, berarti menggunakan if else. Ada berarti pakai 2 ini ya, 2 if else. Nah, selesai, sudah diketik. Sekarang lanjut ke konsol output. Outputnya grade nilai akhir. Ini kalau misalnya di ininya nggak ada, ini nggak bakalan muncul. Yang muncul cuma nilainya, inputannya aja, output dari yang diinputin ini di atas. Nah, perlunya output di sini di terakhir untuk ke nilai lebih dari 60, berarti input lulus. Ini untungnya menggunakan if else. If else itu untuk memilah statement, pernyataan ya atau tidaknya. Contohnya kayak begini nih. Ini untuk nilai lebih dari 60 dinyatakan lulus. Berarti kalau misalkan input kurang dari 60, berarti dinyatakan tidak lulus. Ini secara otomatis. Namanya tipe data if else. Oke, di sini dimasukkan nilai, kemudian NDL. Ini NDL ini buat enter ya. Buat enter kayak begini. Tuh. Jadi ntar bakalan di bawah. Supaya juga biar nggak error. Kalau misalnya dipasangin digabungin sama ini. Coba aja nih, ini juga nih di atas nih. Kalau nggak pakai NDL, error. Tapi ada lagi ya sebenarnya.
Ini salah satu contohnya aja, pakai NDL biar nggak error. Kemudian code, selamat Anda input. Nah, inputnya ini ntar bakalan keluar di sini. Ini dikasih spasi, sengaja dikasih spasi di sini. Input lulus atau tidak lulus ya. Oke. Kemudian return, jangan lupa return. Kemudian kurung Kurawa lagi. Oke, kita jalankan aja langsung. Oh iya, lupa. Di sini ada bahasanya, pilih select bahasanya. Kita menggunakan C++ di sini. Compiling. Nah. Oke, inputkan nilai tugas. Contohnya nilainya 100. Contoh tugas 2. Inputkan nilai tugas 2, 100 lagi. Inputkan nilai UTS 90. Inputkan nilai UAS, kita kasih 100 lagi. Dan nah, contohnya kayak begitu tuh. Grade nilai akhir 97. Hasil dari ini, yang ini nilai tugas 1 dibagiin 10%, 10% dari nilai tugas 1. Ini jadi kayak begini. Tugas 1 dibagiin 10, dibagiin 100. Terus ditambah seterusnya kayak gitu. Ini tanda kurung lagi ya, tanda kurung. Oke, ada 4 berarti ini. Ada 4 nilai. Kemudian dipilah sama tipe data if else. Ini masuknya tipe data atau bukan? Ini bukan sebenarnya sih ya, salah berarti ini. Tipe data itu integer, float, string. Ini oh ya, tipe data di sini menggunakan 3 ya, integer, string, sama float. Kalau if else ini program untuk memilah kondisi. Oke. Yang untuk yang looping kayak begitulah, mirip kayak switch case. If else itu mirip dengan switch case. Itu ada persamaannya. Untuk kayak begini juga dan seterusnya. Ntar di video berikutnya bakalan ada kita bahas. Oke. Return 0 ini sudah selesai. Input nilai tugas 1 100, input nilai tugas 2, input nilai UTS 90, input nilai UAS 100, grade nilai akhir 97, hasil dari pembagian yang ini. Kemudian ini dipilah di sini. Kalau hasilnya ini penjumlahan ini semua, jumlah ini lebih dari 60, berarti dinyatakan lulus. Berarti kalau misalnya enggak, tidak lulus. Ini else. Ingat ya, buat pernyataan yang tidak nih, terakhir. Ya ini bisa sebenarnya ditambah lagi, if else, dan seterusnya begitu. Code grade nilai akhir. Grade nilai akhir 97. Ini hasilnya. Oke. Ini selamat Anda. Inputannya ini langsung ke sini. Berarti karena dia itu lebih dari 60, otomatis dia bakalan mengeksekusi yang input yang 11 ini. Oke, paham kan? Oke, kayak gini aja, sekian.